Selamat sore semuanya. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Bisa minta tolong dibantu Bu untuk PPT-nya. Apakah ya aja? Eh, oh wait. Kok begini malah? Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya menawarkan renungan hari ini dengan judul Menyelami Kerahiman Ilahi melalui ensiklik Delisit Nos. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kami bersyukur kepadamu atas kesempatan indah ini di mana kami boleh berhenti sejenak dari segala kesibukan dunia untuk duduk di bawah kakimu dan mendengarkan suaramu. Buka dan lembutkanlah hati kami yang sering kali keras, dingin, dan lelah. Curahkanlah roh kudusmu agar menerangi akal budi kami, sehingga kami dapat memahami betapa dalamnya kasih yang terpancar dari hati kudus putramu, Yesus Kristus. Melalui renungan ini, bantulah kami untuk menyadari bahwa dalam hati Yesus yang tertikam terdapat sumber kerahiman ilahi yang tak pernah kering. Biarkanlah sabdamu hari ini menyembuhkan luka-luka kami, meneguhkan iman kami yang rapuh, dan meyakinkan kami kembali bahwa di Lesit Nos, Ia sungguh telah mengasihi kami terlebih dahulu. Kristus yang Maha Rahim bersabdalah, hamba-Mu mendengarkan, terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Eh, Saudara-saudariku, eh, saya menghadirkan Dilesit Nos untuk memahami atau untuk masuk bersama di dalam permenungan tentang kerahiman ilahi. Dilesit Nos sebagai pengantar, ini adalah ensiklik terakhir dari Paus Fransiskus sebelum meninggal dunia atau ensiklik yang keempat. Ensiklik adalah surat edaran resmi dari Paus biasanya kepada para uskup, para romo, dan seluruh umat beriman untuk memberikan semacam panduan iman. Nah, masing-masing uskup Paus, maksud saya secara dalam kurun waktu tertentu akan melahirkan sebuah surat edaran, dan untuk Paus kita yang sekarang itu sudah mengirim satu surat edaran resmi yang lebih berbicara tentang ajaran sosial. Judulnya kalau nggak salah itu eh, Magnifica Humanitas. Nah, ini yang paus sekarang lebih berbicara tentang ajaran sosial. Nah, yang menarik dari paus yang sebelumnya, ensikliknya yang terakhir itu berbicara tentang hati Yesus, berbicara tentang kerahiman ilahi. Maka mari kita bersama-sama melihat. Dilesit nos artinya ia telah mengasihi kita. Ini kata-kata dari Santo Paulus di suratnya di Roma bab 8 ayat 37. Nah, bagi Paus Fransiskus, kata-kata Santo Paulus ini, ia telah mengasihi kita, membuat kita memahami bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, apapun yang terjadi.
Nah, hari ini kita diajak untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan modern. Di tengah dunia yang seringkali terasa cepat, dingin, tapi dangkal. Paus Fransiskus melalui ensikliknya, melalui surat edarannya yang berjudul Ia Mengasihi Kita, mengajak gereja, mengajak kita semua untuk kembali ke pusat iman kita, yaitu hati Yesus, yaitu kerahiman ilahi. Ketika kita berbicara tentang kerahiman ilahi, kita tidak sedang membicarakan sebuah teori teologis yang abstrak. Tetapi kerahiman ilahi adalah sebuah undangan untuk merasakan bahwa kerahiman ilahi itu adalah hati, hati Kristus yang nyata, yang berdetak dengan belas kasih manusiawi dan sekaligus ilahi. Kerahiman ilahi menemukan rumahnya, tempatnya, sumbernya, dan pancarannya yang paling murni di dalam hati kudus Yesus. Dalam Delisit Nos, Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa Yesus tidak mengasihi kita dari kejauhan. Maka ada konsep ajaran kalau kita berbicara salah satu aspek tentang Trinitas. Allah kita itu transenden dan imanen. Transenden itu ada dalam diri Bapa, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang penuh kuasa, jauh kesannya. Allah Akbar, Allah itu ada di jauh sana, penuh kuasa. Tetapi Allah yang Akbar itu juga hadir secara imanen, begitu dekat dengan kita dalam diri Putra dan apalagi dalam diri Roh Kudus. Sangat begitu dekat. Maka Yesus tidak mengasihi kita dari kejauhan. Kita ketika ia melihat banyak orang yang lelah dan terlantar, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Tuhan tahu ilmu tentang belas kasih dan sentuhan. Dalam belas kasihnya, ia tidak mengasihi kita dengan kata-kata, dengan omun-omun, tanpa aksi. Tetapi ia keluar menemui kita dan memperlihatkan kedalaman kasihnya yang lembut. Inilah untuk bagian pertama. Hati Yesus adalah muara belas kasih. Inilah inti dari kerahiman ilahi. Kerahiman ilahi bukanlah sekedar pengampunan hukum, melainkan sikap Allah yang rela mengotori tangannya untuk menyentuh luka-luka kita. Hati yang tersentuh oleh kelemahan kita. Seringkali kita merasa tidak layak mendekati Allah karena dosa, kegagalan, dan kerapuan kita. Mirip seperti pengalaman Santo Petrus suatu ketika dia bersujud di hadapan Yesus. Pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Namun Delisit Nos, namun Yesus sendiri menegaskan bahwa hati Yesus justru paling merindukan mereka yang tersingkir dan terluka. Ini yang harus sungguh-sungguh kita resapi. Allah justru menemukan tempatnya dalam diri orang yang terluka atau tersingkir. Atau dalam ungkapan Yesus yang lain,
Aku datang bukan untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang sakit. Seperti dokter yang memang tugasnya untuk menyembuhkan orang yang sakit, begitu pula Yesus datang untuk orang yang sakit, yang berdosa, yang tidak pantas, yang tersingkir. Kerahiman sebagai wajah hati Allah. Seperti janji kerahiman ilahi kepada Santa Faustina, Yesus tidak pernah lelah mengampuni kita semua. Kitalah justru yang seringkali lelah memohon kerahimannya. Hatinya terbuka lebar untuk menjadi tempat perlindungan bagi jiwa yang lelah. Jika kita bagian yang kedua, sinar kerahiman yang memancar dari hati yang terluka. Sengaja saya memilih gambar yang menjadi yang sangat familiar bagi kita di sini. Ada sinar merah dan ada sinar putih. Kita renungkan bersama. Jika kita memandang lukisan kerahiman ilahi, kita melihat dua sinar memancar dari hati Yesus. Sinar merah melambangkan darah dan sinar putih melambangkan air. Sinar ini memancar tepat dari hati yang telah ditikam di atas kayu salib oleh prajurit. Paus Fransiskus menyoroti dalam Dilecit Nos, dalam ensikliknya, dalam surat edarannya, bahwa devosi kepada hati Yesus memulihkan integritas diri kita yang terpecah-pecah. Di dunia yang individualistis, kita seringkali hidup dengan hati yang terbagi dan dingin. Maka kita lihat air pembaptisan dan darah ekaristi yang dilambangkan melalui dua sinar itu, dan sinar putih menyucikan jiwa kita melalui kerahiman sakramen rekonsiliasi. Sedangkan sinar merah memberi kita kehidupan melalui sakramen ekaristi. Menyembuhkan hati yang keras. Dilecit nos mengingatkan bahwa hanya kasih yang terpancar dari hati Kristus yang sanggup merubuhkan tembok individualisme dan egoisme kita. Ketika kita datang kepada kerahiman ilahi, hati Yesus yang lembut mengubah hati kita yang keras seperti batu menjadi hati yang daging. Maka saudara-saudari, ketika kita menghidupi devosi kerahiman ilahi, ini sangat berdekatan juga dengan devosi hati kudus Yesus. Tidak pernah dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Maka selain kata-kata Yesus I trust in you sebagai mantra kita, sebagai kata-kata yang terus-menerus kita ucapkan, tapi juga kata-kata dalam devosi hati kudus Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu, harusnya juga menjadi doa kita yang terus-menerus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di bagian yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya menulis di sini, dipulihkan untuk menjadi saluran kerahiman. Pada bab terakhir di Lecit Nos, Paus Fransiskus memberi subjudul yang indah, Love for Love, kasih membalas kasih. Pengalaman dikasihi dan dirahimi oleh Kristus tidak boleh berhenti pada kenyamanan pribadi.
jawaban terbaik kita terhadap kasih hati Yesus dan kerahimannya bukan ketika kita kemudian mengambil waktu untuk berdoa, tentu itu penting, tetapi bagaimana kita menghidupi di dalam aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari, mengasihi saudara-saudari kita. Tentu yang paling dekat terlebih dahulu dalam keluarga kita dulu, baru kemudian keluar. Kebetulan saya mengambil sebuah gambaran bagaimana kita bisa memberikan kasih di tengah kekurangan kita, gitu. Jadi untuk mengasihi, untuk murah hati, untuk berbuat baik, tidak harus menunggu kita menjadi santo santa terlebih dahulu, menjadi sempurna terlebih dahulu, atau menjadi kaya raya terlebih dahulu. Tetapi di tengah kekurangan kita, kita tetap diundang untuk memberikan apa yang bisa kita berikan, yang terbaik bagi kebutuhan orang lain. Kerahiman ilahi bukanlah wadah penampungan yang pasif, melainkan saluran yang aktif. Kita diundang untuk menjadi saluran yang aktif. Melihat sesama dengan hati Kristus, ketika kita dipenuhi oleh kerahiman ilahi, cara kita memandang sesama berubah. Kita tidak lagi mudah menghakimi, melainkan belajar merangkul, memahami, menyayat, menjadi mujizat sosial. Dilesit Nos mengajarkan bahwa persatuan kita dengan hati Kristus sanggup menghadirkan mukjizat sosial, yaitu rekonsiliasi, kedamaian, dan kepedulian bagi mereka yang menderita di sekitar kita. Mari kita persiapkan diri untuk menutup renungan ini dengan kata-kata singkat ini dan juga doa pasrah. Saudara-saudariku, mari kita bawa seluruh diri kita dengan segala kegembiraan, kecemasan, dosa, dan kerapuan kita ke hadapan hati kudus Yesus. Ingatlah kata-kata indah Delisit Nos. Ia telah mengasihi kita, bukan hanya saat ini. Ia telah mengasihi kita terlebih dahulu, jauh sebelum kita bisa mengasihi Allah, atau jauh sebelum kita mengenal Allah. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Sang Kerahiman Ilahi, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membuang kami, melainkan menyapa dan menyentuh kami melalui hati-Mu yang kudus. Ajarlah kami untuk berani melangkah mendekati hati-Mu, mengakui kerapuan kami, dan membiarkan air mata pengampunan-Mu menyucikan kami. Ubahlah hati kami yang dingin dan kaku, agar serupa dengan hati-Mu yang peka terhadap penderitaan sesama. Hati yang bersedia mengampuni, dan hati yang berani mengasihi tanpa syarat. Yesus, I trust in you. Yesus, Engkaulah andalanku, terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan dan bersama bersama rohmu. rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, didampingi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, sesuai dengan yang sungguh-sungguh kami butuhkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.